Ya pemirsa, dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung perlunya perubahan sistem politik di Indonesia. Prabowo mengusulkan kepala daerah mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi terowongan silaturahmi dan juga apa saja yang ada di dalamnya, berikut laporan rekan Esra Ambarita dan juru kamera Fakih Satrio dari terowongan silaturahmi Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan terowongan silaturahim ataupun silaturahmi, yang mana terowongan ini menjadi penghubung atau jembatan antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Kedalamannya yakni 7 meter. Adapun makna kedalaman ini adalah menggambarkan kedalaman hati antara pemeluk agama. Kita akan lihat bersama seperti apa isi terowongannya, karena ini tepatnya berada di basement 2 di belakang saya. Kita lihat bersama. Menarik sekali bahwa kita lihat konsep maupun interior di ruangan ini maupun di terowongan ini terlihat modern namun tetap menggambarkan kesederhanaan. Satu hal yang menarik juga bahwa di sini ada gambar tangan bersalaman. Ini ada definisinya ataupun filosofinya, menggambarkan kerendahan hati di mana adanya sebuah pertemuan. Kemudian tepat di tengah dari terowongan ini ada sebuah garis melingkar. Ada garis melingkar di sini berwarna putih, dan di atas garis melingkar ini ada pencahayaan ataupun bisa dikatakan semacam pencerahan bahwa ada harapan ketika adanya sebuah pertemuan di dalam ini. Dan menarik lagi bahwa tempat ini dibangun dengan kedalaman 7 meter yang menandakan atau mengartikan kedalaman hati antar pemeluk beragama. Dan tentunya harapan kita bersama, terowongan ini tidak hanya menjadi semacam simbolik saja, namun kita bisa menerapkan arti nilai harmonis kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Ketika nanti pemirsa datang ke tempat ini, karena ini tempatnya terbuka untuk umum, kita tidak hanya melihat diorama saja, namun mendengar adanya dentuman beduk kemudian bersahutan dengan lonceng. Ini merepresentasikan bahwa semesta itu akan, untuk bunyinya ini akan berbeda di setiap ruang yang kita injak. Dan tentunya harapan kita sekali lagi bahwa ini menjadi nilai keharmonisan dan kerukunan bagi umat beragama. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dari Istiqlal, Presiden Prabowo melanjutkan agendanya hadir di peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, selain memberi pidato politik, Presiden Prabowo juga turut menyumbang suara bernyanyi di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR, abang saya Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan ini. Sebelum meninggalkan acara, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung dan turut bernyanyi bersama unsur pimpinan Partai Golkar. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana melaporkan.